Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas I semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat metodologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Di antara komponen yang ada dalam sistem tersebut adalah metode. Pengkajian terhadap metode yang memenak menjadi bahan diskusi yang tetap aktual dan menarik, sebab metode turut menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Untuk itu, metode mesti dikembangkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Cara itu mungkin baik, mungkin juga tidak baik. Baik dan tidak baiknya suatu metode banyak bergantung kepada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Faktor-faktor ini mungkin berupa situasi dan kondisi. Pemakai metode itu sendiri yang kurang memahami penggunaannya atau tidak sesuai dengan seleranya. Atau secara objektif metode itu kurang cocok dengan kondisi dari objek. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi ganda, yaitu yang bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Polipragmatis bila mana mengandung kegunaan yang serbaganda atau multipurpose. Sebaliknya, metode sebagai alat yang bersifat monopragmatis apabila alat yang hanya dapat dipergunakan untuk mencapai satu macam tujuan saja. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, di mana kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sehingga metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu. Di dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah tariqah, yang berarti jalan atau langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, jika kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang, sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi yang Islami. Selain itu, metode dapat pula membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam hingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan metode pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang melatar belakangi suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, metode yang digunakan digali dari berbagai sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, Al-Hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dalam menjalankan dakwahnya. Yang kedua, macam-macam metodologi pendidikan dasar Islam. Yang pertama, metode ceramah. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah, di mana metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan sebagai metode tradisional. Kenapa? Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa metode ceramah merupakan metode yang sudah sejak lama digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang bersifat konvensional atau pembelajaran yang terpusat pada guru. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara pengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Jika metode itu dikelola dengan baik, maka antusiasme siswa untuk terlibat dalam forum ini sangatlah tinggi. Yang ketiga, metode tanya jawab.
metode tanya jawab adalah suatu cara pengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang keempat, metode pemberian tugas, di mana metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama atau dapat pula berbeda. Yang kelima, metode eksperimen, di mana metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang keenam, metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya yang disertai dengan penjelasan secara lisan. Yang ketujuh, model tutorial atau bimbingan, di mana model tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa baik secara perorangan atau sekelompok kecil. Di samping metode yang lain dalam pembelajaran pendidikan teknologi dasar, metode ini banyak sekali digunakan khususnya pada saat siswa sudah terlibat dalam kerja kelompok. Yang kedelapan, metode problem solving atau pemecahan masalah, di mana metode problem solving ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai dengan mencari kesimpulan. Yang ketiga, implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam. Implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam adalah bahwasanya metode merupakan cara atau sebagai kata lain adalah alat penghubung materi yang disampaikan kepada siswa. Jika metode atau penghubungnya itu baik, maka pesan yang terkandung dan dapat diterima dengan baik pula oleh peserta didik. Selanjutnya, jika metode itu dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dengan jelas di dalam diri pribadi itu objek sasaran pribadi yang Islami. Yang keempat, efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam, di mana efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam adalah guru memilih pengembangan kreativitas anak, di mana metode-metode yang dipilih adalah metode yang dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi rasa ingin tahu dan mengembangkan imajinasi anak. Dalam pengembangan kreativitas anak, metode yang dipergunakan mampu mendorong anak dalam mencari dan menentukan jawaban, membuat pertanyaan yang membantu memecahkan masalah, memikirkan kembali pengembangan permasalahan, dan menemukan hubungan-hubungan yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.